Sekarang pergantian tahun dan banyak sekali muslim yang resah atas kebingungan karena banyak sekali ulama yang mengatakan boleh dan tidak boleh hanya sekedar untuk merayakan tahun baru. Jadi umat muslim itu sekarang banyak sekali direcoki oleh hal-hal yang sangat simpel dan sederhana gitu. Orang mau udah pergi kemana, kita mah masih nanyain ini boleh atau tidak gitu. Baraya sebenarnya begini, di Islam generasi awal di kalangan para sahabat itu hampir tidak pernah dipertanyakan masalah hukum. Jadi masalah hukum itu adalah masalah yang sangat tidak populer, bahkan kata syariah sendiri di generasi sahabat itu adalah sesuatu yang sangat tidak populer. Baraya bisa cek hadis-hadis di seluruh kitab yang ada, istilah hukum atau istilah syariah itu jarang sekali dipertanyakan. Karena memang Nabi Muhammad sendiri menyatakan bahwa saya itu diturunkannya untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan syariah, apalagi menyempurnakan hukum dan lain sebagainya. Nah, tetapi tak lama setelah Nabi Muhammad meninggal, itu ada sekelompok orang yang fanatik gila dan dianggap sesat, namanya Khawarij. Kelompok Khawarij ini, segala sesuatunya dikait-kaitkan dengan hukum, dikait-kaitkan dengan syariah, menurut saya. Tetapi pengharaman atas nama agama itu tidak pernah ada dalilnya. Demikian pun dalam hal ini yang kita bahas itu adalah tahun baru. Apakah perayaan tahun baru itu diperbolehkan dalam Islam? Ya boleh, tentu saja, karena ini adalah masalah muamalah. Tidak ada yang bilang bahwa tahun baru itu adalah ibadah. Memang 3000 tahun yang lalu orang-orang Romawi menggunakan tahun baru itu sebagai ajang ibadah. Tapi kan itu 3000 tahun yang lalu, sekarang kita tidak. Jadi sama seperti 17 Agustusan, bolehkah kita merayakannya? Ya boleh, ini kan masalah tata negara, masalah muamalah, masalah bernegara, masalah nasionalisme dan sebagainya. Tidak ada kaitannya dengan ibadah mahdoh dan tidak ada kaitannya dengan akidah. Tetapi kan dalam Islam perayaan itu cuma ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Ya iya, itu kan perayaan dalam hal ritual, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal-hal yang sakral. Kalau dalam hal-hal yang profan silahkan saja. Nah, cuman sayangnya yaitu umat muslim itu sekarang dibulak-balik gitu. Yang akidah dibikin bid'ahnya, dibikin tambahan-tambahan baru, ibadahnya ditambahin tambahan-tambahan baru, tetapi yang muamalah segala sesuatu ini nggak boleh, ini haram. Padahal dalilnya juga tidak pernah ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Guru Gembul menjelaskan bahwa perayaan tahun baru diperbolehkan dalam Islam karena termasuk muamalah, bukan ibadah. Perayaan seperti ini tidak berkaitan dengan akidah atau ritual sakral sehingga berbeda dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk menjawab syubhat ini, kita dengarkan penjelasan Ustadz Mujiman Hafizahullah. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana umat Islam merayakan tahun baru? Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sebenarnya tidak ingin bicara ini, tapi karena ditanya jadi saya sampaikan. Pada prinsipnya kita umat Islam itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak berguna. Maka perkara-perkara yang tidak berguna itu kita tinggalkan. Maka lebih baik kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain daripada kita melakukan perkara yang tidak berguna. Apalagi nanti kalau kemudian sampai larut malam, subuh bablas, itu termasuk salah satu perangkap setan yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi sampai larut malam, subuhnya bablas atau subuhnya malah tidak dikerjakan. Nah, maka ini kita bisa terjatuh dalam tipu daya setan. Jadi tidurnya larut malam tetapi sholat subuhnya ditinggalkan. Belum lagi kalau dilihat dari sisi sejarah, bahwa sejarah tahun baru itu pada masa sebelum Masehi itu ada salah satu kaisar, tolong kalau saya salah dikoreksi, Julius Caesar kalau saya tidak salah, itu membuat kalender yang di kalender tersebut sebelumnya itu ada 304 hari. Karena 304 maka tidak sesuai dengan musim, maka kemudian dikoreksi menjadi 360 hari. Setiap 4 tahun itu ada tambahan 1 hari, karena jumlah hari itu ada 360 plus 1/4, sehingga setiap 4 tahun itu ada tambahan 1 yang disebut dengan tahun Kabisat. Itu biasanya diletakkan di bulan Februari di tanggal 29. Nah, maka awal tahun itu diawali dengan Januari. Januari itu awalnya adalah nama dewa orang Romawi. Jadi orang Romawi itu orang-orang pagan, penyembah dewa-dewa, meyakini adanya dewa yang namanya dewa Janus.
Dewa Janus itu dalam koin Romawi itu digambarkan seperti seseorang yang bermuka dua, bermuka depan dan belakang, yang menggambarkan masa depan dan masa lalu. Jadi yang menggambarkan masa depan dan masa silam. Maka digambarkan mukanya ada dua. Itu keyakinan orang Romawi terkait Dewa Janus. Dan mereka melakukan perayaan untuk menyambutnya ini dengan cara-cara mereka, tidak lain dan bukan untuk mengagungkan Dewa Janus. Itu asal usulnya begitu. Sementara dulu di zaman Nabi itu juga ada perayaan tahun baru, tetapi kemudian dilarang oleh Nabi. Kalau teman-teman baca sejarah, ada namanya Nairus. Nairus itu adalah perayaan tahun baru yang dilakukan oleh orang-orang Majusi dengan membakar api, dengan makan-makan di sana. Jadi ritualnya itu adalah makan-makan. Ritualnya adalah bermain-main, bersenang-senang. Jadi mereka bersenang-senang pada saat tahun baru. Itulah ritual, itulah perayaan Nairus yang dilakukan oleh orang-orang Majusi yang ada di Madinah. Dan orang-orang Madinah mengikutinya, melakukan Nairus. Kemudian hari raya yang kedua adalah Mikhrajan. Ada Nairus itu awal tahun, kemudian Mikhrajan itu pertengahan tahun. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah, qad abdalakumullah khairam minhuma. Sungguh Allah sudah mengganti hari raya yang lebih baik dari keduanya. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Maka penduduk Madinah tidak lagi merayakan Nairus tahun baru, tidak lagi merayakan Mikhrajan pertengahan tahun, tetapi yang dirayakan adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi begitu ya Mas Agus, pada prinsipnya seorang muslim yang baik itu adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi kemudian kita meninggalkan yang prioritas, justru malah meninggalkan sholat subuhnya karena tidur larut malam. Kemudian yang kedua, dilihat dari asal usulnya. Memang asal usulnya adalah berasal dari pengagungan terhadap Dewa Janus. Meskipun saya yakin orang-orang yang melakukan itu tidak ada maksud untuk Dewa Janus, maksudnya untuk senang-senang ya, tidak ada maksud untuk Dewa Janus. Tetapi juga kita tahu bahwa di zaman Nabi, orang-orang ketika melakukan senang-senang di awal tahun itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan kemudian diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Bapak Ibu kalau bertanya mengenai bab ini, maka mestinya kita sebagai seorang muslim meninggalkan perkara yang tidak berguna. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut justru malah membuat kita tabdzir, menyia-nyiakan harta. Karena ada berapa rupiah yang terbuang untuk nyumet kembang api, itu miliaran loh itu. Jadi beberapa kota itu sekali sumet miliaran. Saya tidak tahu kalau di tempat kita berapa, tapi di beberapa tempat itu miliaran. Padahal itu kalau untuk program yang lain yang lebih bermanfaat itu lebih baik daripada digunakan untuk menyebar itu. Apalagi kalau tadi disebutkan oleh Ibu dengan trompet, maka trompet itu juga sebagai sarana penularan penyakit. Trompet yang dipakai itu, yang dijual itu pasti sudah dicoba oleh yang buat. Jadi trompet yang dijual itu sudah dicoba oleh yang buat, dan setiap orang yang beli itu dia akan mencoba trompetnya terlebih dahulu. Jadi ketika dia tidak jadi beli, maka trompetnya akan ditaruh lagi. Lalu orang mau beli, maka trompetnya dicoba lagi. Maka itu menjadi sarana penularan penyakit. Itu kalau orangnya mengidap sariawan, kalau mengidap difteri, maka itu bisa menular. Itu bisa menular. Karena tadi dari mulut ke mulut. Wallahu alam bishawab. Jadi begitu ya. Pada prinsipnya kita sebagai umat Islam perlu meninggalkan perkara yang tidak berguna. Wallahu alam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Ustadz Mujiman menjelaskan bahwa umat Islam sebaiknya meninggalkan perayaan Tahun Baru karena termasuk perkara yang tidak berguna dan bisa melalaikan kewajiban, seperti salat subuh. Beliau menyebut asal-usul Tahun Baru berasal dari tradisi pagan, yakni penyembahan Dewa Janus oleh orang Romawi, meskipun saat ini perayaan lebih bersifat hiburan.
Di masa Nabi Muhammad SAW, tradisi seperti Neiruz dan Mihrojan yang mirip perayaan Tahun Baru dan Pertengahan Tahun juga dilarang dan diganti dengan Idul Fitri serta Idul Adha. Selain itu, ia mengkritik pemborosan dalam perayaan seperti kembang api. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.